Kita lihat Pak, hari ini ada reshuffle kabinet ya Pak. Dan kita lihat ada Pak Bahlil Lahadalia yang resmi dilantik sebagai Menteri SDM menggantikan Bapak Arifin Tasrif. Tanggapan Anda Pak terkait dengan pergantian menteri yang berlangsung di hari ini? Iya, tentu pergantian menteri adalah itu hak prerogatif presiden. Sudah barang tentu presiden tahu persis tentang kebutuhan-kebutuhan, meskipun ini sebagaimana kita sebut memang kita tinggal 2 bulan lagi, tapi mungkin ada sektor-sektor tertentu yang ingin sedemikian rupa oleh presiden, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Bahlil, misalnya tentang menggenjot lifting minyak dan sebagainya tadi disampaikan. Ya itulah yang mudah-mudahan bisa dicapai apa yang diharapkan dengan kinerja yang lebih meningkat dengan pergantian ini atau reshuffle yang diganti dari Pak Arifin Tasrif dengan Pak Bahlil. Tadi kebetulan saya hadir juga dalam pelantikan itu, ya suasana semuanya, suasana baik semuanya. Dan memang kalau kita melihat target-target itu secara kuantitatif memang tergambar bahwa lifting minyak kita terus turun. Tetapi kalau kita selama 4 tahun 10 bulan ini Komisi 7 bersama Pak Arifin Tasrif juga banyak sekali catatan-catatan prestatif ya boleh dikatakan. Bagaimana misalnya mencapai target di PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Sebagaimana kita ketahui dalam APBN salah satu sumber kita adalah selain pajak adalah PNBP. Dan terbesar adalah kebetulan salah satunya di Kementerian SDM ini karena menyangkut tentang pajak pertambangan dan juga migas. Dan itu semuanya tercapai dengan baik. Dan kalau kita lihat secara komposisional di pendapatan negara bukan pajak ini, sumbangannya sangat besar, secara proporsional mencapai kurang lebih 70% dari pendapatan negara bukan pajak dicapai dari Kementerian SDM dan bersama Komisi 7. Mudah-mudahan ada hal-hal lain yang memang dilihat oleh Presiden memerlukan peningkatan-peningkatan, dan kalau toh ini sebagai bentuk mungkin nanti policy transisi dari pemerintahan yang akan datang, yang juga dimulai 2 bulan sebelum dilantik pemerintahan baru, itu baik-baik juga segala. Memang ada catatan-catatan bahwa lifting minyak terus turun. Dari tahun ke tahun, bahkan hari-hari ini, itu kita hanya kurang lebih 585 ribu barrel per day, per hari. Kalau kita rata-rata, bahkan di angka di APBN tahun 2025 pun, atau 2024 yang sedang berjalan pun, itu adalah lifting minyak kita taruh di 635 ribu barrel per hari, dan tampaknya tidak tercapai, sehingga lebih realistis, bahkan di APBN juga turun. Di APBN tahun 2025 misalnya, di angka 600 ribu barrel per hari. Sedangkan sebagai negara kita yang terus berkembang dan maju, memang konsumsi energi kita terus naik, termasuk juga di konsumsi di migas. Sehingga tergambar juga di subsidi BBM, ya, subsidi dan kompensasi misalnya, karena ada istilah subsidi dan kompensasi, memang terus naik. Subsidi kita kepada LPG, gas 3 kg itu, untuk kalau yang kita kenal itu adalah gas melon itu, memang terus naik konsumsi. Jadi selain ada pertambahan penduduk, yang ini juga lantas kita lihat misalnya impor LPG 3 kg itu tahun 2024 misalnya adalah kurang lebih 8,03 juta metrik ton. Nah inilah yang secara harga juga tinggi sekali, sehingga subsidi energi di APBN tahun 2025 pun naik. Ya, total subsidi energi dan kompensasi ya. Jadi karena Pertalite itu adalah kategorinya kompensasi, artinya itu ditanggung dulu oleh yang diberikan mandat, yakni adalah Pertamina, maka kompensasi dan subsidi dan kompensasi mencapai 394 triliun sendiri. Nah ini juga cukup berat memang dalam APBN kita, di tengah-tengah sumber-sumber pendapatan negara yang juga berat. Subsidi di energi ini juga menjadi problem. Jadi dari konsumsi BBM saja yang setiap hari kurang lebih 1,4 juta barrel, sedangkan tadi lifting minyak kita rata-rata hanya kurang lebih 600 ribu barrel, maka tiap hari kita impor BBM kurang lebih 800 ribu barrel per hari.